Selamat siang, dengan saya Samuel Andriansyah dalam News Now. Topik pada hari ini yang akan saya bawa adalah mengenai perjuangan dari Ibu R.A. Kartini. Semua orang tentunya sudah tahu atau pernah mendengar namanya. Beliau adalah sosok inspiratif yang berjuang agar wanita-wanita di Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dan beliau juga menjadi penggerak dari emansipasi wanita agar wanita-wanita di Indonesia tidak direndahkan lagi. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah anak dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang Bupati Jepara, dan M.A. Ngasira, seorang putri dari Nyai Haja Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, yang merupakan keluarga berdarah Ningrat Jawa. Beliau meninggal dalam usia masih muda, yaitu 25 tahun, pada tanggal 17 September 1904 di Lembang, Provinsi Jawa Tengah. Tapi perjuangan beliau dapat kita rasakan sampai sekarang. Salah satu perwujudan dari emansipasi wanita adalah agar wanita-wanita di Indonesia tidak selalu bergantung kepada orang lain, menghargai orang lain, menghargai apa yang ada, berbuat baik kepada orang lain, dan bersyukur kepada Tuhan. Emansipasi wanita juga membuat wanita bisa mengembangkan kemampuan mereka sendiri tanpa kehilangan jati diri mereka. Bicara soal emansipasi wanita, saya mengundang seorang wanita karir yang menjadi narasumber pada berita hari ini, yaitu Anita Karyati. Dia bekerja di Balai Kota sebagai kameramen media berita. Mari kita dengarkan kisah dari Anita dalam kehidupannya sehari-hari yang mendukung perjuangan dari Ibu Kartini. Halo Bu Nita, selamat siang. Halo? Halo, kedengaran nggak? Oke, sudah kedengaran. Oke, Bu Nita, pertanyaan pertama nih, menurut pandangan Anda siapa sih sosok dari Ibu Kartini? Oke, terima kasih Samuel untuk pertanyaannya. Saya mulai menjelaskan ya, mungkin sesama wanita ya. Jadi sosok Ibu Kartini itu merupakan kalau menurut saya wanita yang kuat, wanita yang tangguh, dan dia juga punya pendiriannya tuh yang emang kuat di zamannya. Jadi tuh dimana sosok Ibu Kartini sendiri pun dia membuktikan nih bahwa wanita itu mempunyai kesamaan dengan kaum pria lah gitu aja. Dan dia juga sosok Ibu Kartini sendiri pun di zaman sekarang ya menjadi banyak inspirasi bagi wanita karir lah gitu. Oke, terima kasih. Yang kedua, ada nggak suatu panutan dari beliau yang sampai sekarang Bu Nita lakukan? Mungkin untuk saya sendiri dari sosok Ibu Kartini itu sendiri ya memang menjadi salah satu lah Ibu Kartini itu menjadi sosok inspirasi bagi saya, di mana setiap wanita itu tuh bisa melakukan semua hal asalkan kita tuh mau melakukannya gitu loh. Jadi nggak hanya melakukan yang hanya satu perubahan, tapi kita bisa melakukan semua perubahan. Jadi tuh intinya sih kita tuh bisa menyetarakan lah derajat kita dengan kaum pria gitu. Jadi yang di sini saya sendiri pun yang menjadikan inspiratif saya itu dimana saya harus kuat, harus berani untuk tantangan yang ada di luar sana gitu. Oke, terima kasih. Sekarang nih, profesi Bu Nita ini sebagai kameramen ya, di betul. media berita. Nah, biasanya jadi kameramen itu kan cowok ya, jarang ada cewek yang mau. Nah, ada nggak tantangan yang dialami selama bekerja seperti cuaca ekstrim yang harus dihadapi gitu? Oke. Kebetulan saya jelasin sedikit ya tentang profesi saya. Di sini saya bekerja di salah satu media Humas Pemprov DKI, yaitu namanya Berita Jakarta ID. Di sini kebetulan saya sebagai tim kameramen atau bisa dikatakan VJ, video jurnalis gitu. Di sini saya mungkin yang tadi Samuel bilang tantangan untuk saya sendiri, di mana saya emang harus benar-benar nih menghadapi cuaca, apalagi saat ini yang memang
iklimnya tuh yang berubah-berubah, kadang panas, kadang hujan, dan juga di sini saya sendiri pun harus kayak, apalagi saya seorang wanita gitu kan, harus benar-benar kayak membawa kamera sendiri keliling gitu. Maksudnya tuh arti keliling itu untuk mencari berita-berita lah gitu kan, mencari berita. Dan saya juga sebagai wanita kan, dan kebanyakan tuh tim kameramen itu kan pria nih. Jadi saya sendiri pun harus bagaimana cara menyetarakan diri saya ini dengan pria. Jadi kayak harus tahulah kehidupan pria itu gimana kan. Jadi saya harus menyamakan lah. Saya bisa gitu loh. Saya bisa kayak mengejar ketika saya tantangan untuk mencari berita tuh kan, pasti kan media nggak cuma hanya satu ya kan, banyak tuh media, apalagi media sekarang tuh rame-rame. Dan habis itu kan apalagi kalau ketika kebetulan narasumber saya pun ya sedikit ya orang penting lah, jadi harus emang benar-benar berdesakan dengan pria-pria lainnya gitu saya. Jadi tantangan saya bagaimana saya harus bisa berdesak-desakan dengan pria gitu kan, dengan apalagi kebetulan badan saya nggak terlalu besar dan badan saya kan emang ya gitu. Jadi bagaimana tantangan saya gitu. Dan juga saya juga harus bisa memang menyamakan, dan maksudnya tuh bagaimanapun saya juga harus bisa mendapatkan narasumber itu kayak gitu sih. Dan kebetulan sebenarnya tantangan itu nggak terlalu berat buat saya, karena diri saya sendiri ini suka bekerja di lapangan gitu. Karena profesi ini salah satulah profesi yang saya sukain gitu kan. Karena jadi selama bekerja saya pun enjoy aja gitu, walaupun banyak ya gitulah menghadapi masalah di luar gitu. Tapi karena ini pekerjaan yang saya sukai, jadi saya nyaman. Dan juga kenapa nyaman, karena saya bisa beradaptasi dengan berbeda orang. Maksudnya tuh setiap harinya saya bisa ketemu orang yang berbeda-beda. Jadi saya juga bisa mengetahui nih karakter orang setiap harinya gitu. Maksudnya karakter orang yang berbeda-beda setiap harinya kayak gitu. Oh, oke. Ini kan tentang membawa kamera nih ya, di meliput berita nih. Iya. Biasanya kalau meliput berita itu di mana gitu ya? Kayak lokasinya gitu biasanya. Oke. Kebetulan di sini kan saya medianya Pemprov nih, media resmi Pemprov DKI Jakarta. Jadi biasanya saya tuh untuk mencari beritanya sih yang tentang lingkungan pemberitaan tentang DKI lah. Seperti saya untuk mencari tahu berita yang ada di dalam, maksudnya internal tentang Pemprov lah, seperti di balai kota, di kelurahan atau kecamatan, atau juga di wali kota lah. Kalau tiap di Jakarta sendiri kan ada 5 kota dan 1 kabupaten, di mana tuh kebetulan saya sendiri ini megang wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Jadi memang wilayah saya tuh megang 2 gitu. Jadi paling saya sering mencari beritanya ke wali kota, ke kecamatan atau kelurahan, seperti itu sih. Yang memang nggak terlalu mainstream seperti media-media nasional gitu. Betulan. Oke. Selain menjadi kameramen itu ada nggak pekerjaan lain gitu yang dilakukan? Yang sedang saya lakukan, kebetulan sih saya belum punya saya masih bekerja di media di Berita Jakarta, 1 profesi saja. Oh, oke. Bisakah Anda cerita kisah inspiratif Anda yang menjunjung perjuangan dari Ibu Kartini dalam membangun emansipasi wanita selama bekerja di balai kota? Oke. Mungkin kalau inspiratif dari saya sih, saya nggak terlalu banyak memiliki inspiratif yang untuk ini ya, karena kebetulan ya bukan yang mungkin yang bisa diambil contoh dari saya, gimana wanita itu mau belajar, mau melakukan hal yang bisa dikatakan pekerjaan yang berat. Maksud berat ini kata arti yang lelaki bisa,
dan wanita pun juga harus bisa gitu. Inspirasi dari saya sih mungkin itu, karena kan kebetulan saya juga masih single, dan mungkin kita bisa ambil contoh sosok seorang ibu lah gitu kan. Ibu di mana kebetulan aku juga punya rekan saya ini kan udah berkeluarga. Nah, dia udah berkeluarga dan dia pun udah bekerja juga. Maksudnya selain berkeluarga dia juga bekerja. Jadi kalau menurut aku sih aku bisa ngambil contoh inspiratif dari rekan aku ini, di mana dia sosok ibu dan juga istri bagi keluarganya, tetapi dia juga harus benar bisa balance, maksudnya bisa menyimbangi ketika dia sedang bekerja di kantor gitu. Kalau menurut saya sih itu banyaklah wanita sekarang zaman kini itu, jadi wanita karir lah, di mana dia juga berkeluarga dan dia juga bekerja, sehingga menurut saya tuh wanita tuh tidak hanya mengandalkan dari sosok pria saja, tapi kita juga harus bisa melakukan sendiri gitu kalau menurut saya. Kalau inspiratif dari saya sendiri pun ya saya sih nggak banyak gitu, paling kita juga kalau dari saya harus mau belajar, mau bekerja yang dimana laki-laki bisa lakukan, kita juga harus bisa lakukan gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Apakah Anda memiliki saran yang dapat menjadi motivasi nih untuk wanita-wanita di Indonesia yang agar bisa meneruskan perjuangan dari Ibu Kartini? Oke, pertanyaan terakhir mungkin harapan saya nih bagi apa ya, sosok wanita yang ada di Indonesia lah. Ini kan sosok Ibu Kartini itu yang memang benar-benar kayak emansipasi wanita di Indonesia lah, yang memberikan contoh kan. Dan kalau menurut saya sih, saran saya gimana kita sosok wanita ini bisa menjadi perempuan yang kuat, tangguh, dan juga bisa memajukan Indonesia, di mana wanita juga sosok wanita ini kita sendiri wanita harus bisa berprestasi dalam kata membanggakan Indonesia, dan juga membanggakan bagi yang sudah berkeluarga, membanggakan keluarganya, dan juga di mana kita harus mempunyai kemampuan yang tinggi, di mana kemampuan tinggi kita ini harus dimanfaatkan secara optimal, dan juga kita harus berperan aktif nih, sosialisasi kita harus tinggi untuk memajukan Indonesia, negara kita. Dan juga kita intinya sih kita harus benar-benar bisa jadi wanita tangguh, wanita kuat seperti sosok Ibu kita Kartini. Oke, terima kasih. Berhubungan waktunya sudah mau habis, jadi terima kasih ya Bu Nita atas waktunya. Oke. Selamat tinggal. Terima kasih semuanya. Oke. Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah Ibu Anita terinspirasi dari Ibu Era Kartini. Karena baginya setiap wanita mampu melakukan hal-hal yang baik, asal dilakukan dengan baik. Seperti melakukan berbagai macam perubahan, harus berani, harus kuat menghadapi tantangan. Sebagai tim kameramen video jurnalis, ada berbagai macam tantangan yang dihadapi olehnya. Seperti cuaca yang berubah-ubah tidak jelas, dia juga harus mencari berita-berita dan bisa mendapatkan info dari orang-orang penting. Dan juga, dia harus bisa berdesak-desakan dengan jurnalis dari media lain untuk meliput berita. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi olehnya, Bu Anita tetap enjoy dengan profesinya karena dia bisa beradaptasi dengan orang-orang yang ditemuinya setiap hari. Saran dari Bu Anita supaya wanita-wanita di Indonesia bisa menjadi wanita yang kuat yaitu dengan berprestasi dalam mengembangkan kemampuannya agar dapat membanggakan Indonesia, keluarga, dan kemampuan tersebut dikembangkan secara optimal, bisa berperan aktif untuk memajukan Indonesia, dan menjadi wanita yang tangguh dan kuat seperti Ibu Kartini. Pemirsa, demikian berita pada hari ini. Semoga apa yang dikatakan oleh Bu Anita dapat berguna bagi kita semua, terutama bagi wanita-wanita di Indonesia bisa memperjuangkan emansipasi wanita. Saya Samuel Andriansyah, dengan ini mohon undur diri. Terima kasih.